wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Saya ditemani oleh Pak Amin dan Pak Widya yang memimpin satu lembaga bernama Strategic Policy Institute for Indonesia. Nanti akan dijelaskan apa yang sudah dihasilkan lembaga tersebut. Pertama, rekan-rekan semua, rekan-rekan wartawan, media, kami ingin menyampaikan penghargaan, terima kasih kepada rekan-rekan media yang terus-menerus menyebarluaskan, mendampingi kami untuk menyampaikan ikhtiar baik, perkembangan baik, dan segala usaha untuk kita ikut serta dalam pemilu 2024 dengan cara-cara yang baik pula. Saya ingin menyampaikan beberapa perkembangan, sekaligus menyampaikan pesan Pak Anies kepada teman-teman relawan melalui rekan-rekan media. Yang pertama, kita tahu hari-hari ini Koalisi Perubahan dan Persatuan yang dibentuk untuk mengusung pencalonan Pak Anies Baswedan tengah memasuki babak baru. Pak Anies telah mendapatkan pasangan, yaitu Bapak Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, dan telah dideklarasikan pada 2 September di Surabaya. Jumlah kursi atau suara gabungan partai yang mengusungnya, yaitu Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera PKS, dan PKB, telah mencukupi syarat, yaitu 37,724 juta suara atau setara dengan 24%. Secara perolehan kursi 167 kursi atau setara dengan 29% dari kursi di DPR. Kami mensyukuri dinamika positif di antara partai-partai politik tengah terus berlangsung. Tentu saja ada konfigurasi baru, yaitu dengan masuknya Partai Kebangkitan Bangsa. Ada proses internal PKS yang sedang berlangsung, yaitu menunggu musyawarah majelis suro. Tetapi secara keseluruhan dapat kami sampaikan bahwa terjadi komunikasi yang positif di antara partai-partai politik pengusung. Kita semua menghormati sikap sahabat-sahabat Partai Demokrat, tetapi kita juga masih memiliki harapan tetap dapat bekerja sama dalam agenda-agenda besar kebangsaan seperti telah disampaikan oleh Mas Ahaye dan juga Pak Anies Baswedan. Kami mensyukuri kedua tokoh muda ini menyampaikan pesan baik dan menyejukkan yang menampilkan kedewasaan dan kematangan dalam berpolitik. Dengan bergabungnya PKB dan dengan dideklarasikannya pasangan, saat ini kami menanti dengan takzim proses internal di Partai Keadilan Sejahtera, yaitu berlangsungnya musyawarah majelis suro untuk membahas usulan bakal calon wakil presiden Partai Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa, yaitu Bapak Muhaimin Iskandar. Kita semua berdoa semoga musyawarah majelis suro PKS dapat segera terlaksana dalam waktu dekat dan berjalan lancar, menghasilkan keputusan sesuai dengan yang kita harapkan. Teman-teman sekalian, pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan pesan Pak Anies kepada para relawan yang hari-hari ini terus menggelorakan semangat perubahan. Pesan pertama adalah Pak Anies ingin para relawan menjaga kekompakan, terus bergerak bersama, menjangkau semua kalangan. Gunakan waktu tersisa ini, yang tersedia ini, untuk berkomunikasi dengan sebanyak mungkin warga masyarakat, untuk mengajak warga negara menyongsong hari baru melalui pemilu 2024. Jelaskan pada rakyat bahwa pemilu adalah kesempatan emas untuk melakukan koreksi, melakukan perbaikan, perubahan, penyempurnaan. Tentu saja dengan mempertahankan dan melanjutkan capaian-capaian baik yang diperoleh oleh pemerintah kita dari waktu ke waktu. Pesan kedua, relawan Anies Baswedan harus menjadi pendukung sekaligus perekat dari partai-partai pengusung. Relawan harus memperkuat perolehan suara dari partai pengusung. Relawan dipersilakan memilih dan berafiliasi dengan partai manapun yang sesuai dengan visi dan pandangan-pandangan mereka. Pak Anies berpesan, Pilpres harus sukses
tetapi film juga harus sukses dengan kenaikan signifikan partai-partai pengusung. Pesan ketiga, relawan diinstruksikan untuk melakukan konsolidasi ke level paling depan. Sesudah melalui proses konsolidasi pada masing-masing komunitas dan simpul, setiap simpul harus meyakinkan bahwa anggotanya hadir pada level paling depan, di kelurahan, di desa, dan di TPS-TPS pada waktunya. Ini 3 pesan yang ingin disampaikan oleh Pak Anies dan mohon teman-teman media dapat mensosialisasikannya. Yang berikutnya kami juga ingin menyampaikan kepada rekan-rekan bahwa Pak Anies pada hari ini memperoleh banyak sekali pesan dan dukungan dan doa dari banyak kalangan yang sangat membesarkan hati setelah deklarasi pasangan. Dukungan terus mengalir para tokoh, para anggota komunitas dan juga organisasi kemasyarakatan dan profesi. Seperti rekan-rekan tahu, kemarin di ruangan ini hadir sekelompok masyarakat bernama Gerakan Desa Bersatu yang merupakan gabungan dari para penggerak desa. Ada kepala desa di sana, ada mantan kepala desa, ada anggota PPD, ada pendamping desa yang dalam waktu dekat akan mendeklarasikan dukungannya sekaligus menggerakkan para pemilih di desa-desa. Ini merupakan otot kekuatan baru yang akan membantu kemenangan Pak Anies. Dalam pekan-pekan ke depan, organisasi buruh insya Allah juga akan mendeklarasikan dukungannya, disusul dengan organisasi profesi kesehatan, para guru, pengusaha restoran, sampai dengan Koperasi Warung Tegal Nasional. Ini juga akan mendeklarasikan dukungannya. Ini semua kita syukuri sebagai respon positif atas deklarasi yang baru saja dilakukan pada tanggal 2 September yang lalu. Rekan-rekan semua, dalam pekan-pekan depan, Pak Anies akan banyak menghadiri undangan di kampus-kampus. Minggu depan akan ada di Universitas Islam Sultan Agung Semarang, kemudian disusul dengan visit Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, dan juga tentu sudah dinanti beliau akan hadir dalam debat kandidat yang akan diselenggarakan oleh BEM Universitas Indonesia pada pekan depan. Di samping itu tentu saja terus melanjutkan safari bersama dengan partai pendukung, partai pengusung. Besok beliau ada di Jawa Timur dan Madura bersama PKB dan Nasdem. Hari Senin akan ada di Palembang bersama dengan PKS. Jadi safari ini berjalan terus dengan partai-partai pengusung. Yang terakhir, saya ingin mengenalkan 2 sahabat saya ini. Di sebelah kanan adalah Pak Amin Subekti, Dr. Amin Subekti, yang sebelah kiri adalah Pak Wijayanto. Pak Anies menugaskan satu lembaga kajian yang bernama Strategic Policy Institute for Indonesia atau SPII untuk melakukan studi sekaligus menyusun kerangka kebijakan dan program sebagai persiapan bila nanti Tuhan mengizinkan Pak Anies terpilih sebagai presiden dan memimpin pemerintahan. Nah, lembaga ini sejak berbulan-bulan yang lalu, bahkan sejak Desember ya, terus berinteraksi dengan berbagai kelompok ahli, pakar, kelompok masyarakat untuk menjaring aspirasi dan merumuskannya menjadi policy. Nah, saya akan mempersilahkan Pak Amin dan Pak Wija untuk menjelaskan perkembangannya. Keduanya adalah co-founder dari institusi ini sekaligus leader, dan kepada Pak Amin dan Pak Wija dipersilakan. Terima kasih Pak Sudirman atas kesempatannya, dan selamat sore pada teman-teman semua. Jadi sebagaimana disampaikan oleh Pak Sudirman tadi, jadi kami ditugaskan oleh Pak Anies sebenarnya sejak dari Desember untuk mulai menyusun apa kerangka kebijakan dan program bila nanti terpilih menjadi presiden. Nah, jadi sebagaimana arahan dari beliau di saat awal, kebijakan yang disusun haruslah berbasis sains, berbasis evidence, dan juga memperhatikan kondisi sosial kemasyarakatan yang ada di masyarakat. Tugas kami dari awal sampai dengan saat-saat sekarang adalah mendengar dari berbagai pihak. Jadi selama 9 bulan ini apa yang kami kerjakan adalah
ketemu dengan berbagai stakeholders. Ini dari yang real di lapangan, tidak hanya dengan para pakar, tapi kami betul-betul ketemu dengan petani, kelompok petani, ketemu dengan nelayan, ketemu dengan pegiat, ketemu dengan para pakar sampai kalangan disabilitas. Kita sampai 4 kali ketemu dengan kalangan disabilitas untuk kira-kira mendengar apa yang ingin diinginkan dalam proses pengembangan kebijakan ke depan. Nah, kami sendiri adalah lembaga yang ditugaskan untuk itu. Ini kira-kira nanti kalau beliau terpilih, lembaga ini juga akan terus berjalan ya. Ini satu proses yang sehat. Jadi bagaimana sebuah kebijakan itu disusun, basisnya itu ada. Ya, kalau di Amerika itu ada Brookings Institute yang mendukung Demokrat ya, atau ada Heritage Foundation yang mendukung Republik ya. Itu begitu juga dengan lembaga ini, akan stay, tidak akan selesai ketika dengan proses pemilihan presiden ini selesai, tapi akan terus mengembangkan kebijakan-kebijakan publik, mengawal supaya proses-proses kebijakan publik kita menjadi sehat untuk menyongsong Indonesia yang lebih baik. Nah, hasil dari kami mendengar itu tentu setelah terjadinya deklarasi tanggal 2 itu, maka pekerjaan yang terdekat adalah mengkonversi hasil dialog kami dengan berbagai pihak itu menjadi usulan kami terhadap yang menjadi visi misi dari capres dan koalisi yang akan maju ke dalam pilpres. Jadi kami akan usulkan sebuah usulan tentang apa yang menjadi gagasan visi misi dan program-program tersebut. Nah, engagement kita dengan berbagai pihak sangat kuat. Nanti Pak Wijaya bisa menambahkan sampai di mana proses itu dituangkan di dalam dokumentasi yang dalam hari-hari ke depan itu akan segera kami usulkan sebagai usulan dari kami. Mungkin setelah itu Pak Wijaya boleh menambahkan. Terima kasih. Terima kasih Pak Amin. Jadi memang setelah kita bekerja 9 bulan lebih, bisa saya sampaikan di sini kepada rekan-rekan bahwa statusnya kira-kira 75%, 80% dari visi, misi, dan strategi itu sudah tuntas. Targetnya 10 Oktober akan disampaikan kepada KPU. Tapi sebelumnya ada proses konsultasi dengan partai politik, kemudian juga dengan cawapres, bahkan juga memfinalkan dengan capres. Nah, rencana ke depan dari sekarang sampai 10 Oktober, tim kami akan terus bergerak ke kampus-kampus untuk berdiskusi, mendengarkan masukan, kita sampaikan rencana, kemudian mendapatkan feedback, supaya 3 target yang disampaikan oleh capres itu terwujud. 3 target itu, yang pertama adalah visi misi strategi yang merupakan jawaban atas kebutuhan masyarakat Indonesia. Yang kedua, visi misi yang konkret, jadi menggambarkan sebenarnya arah nanti akan kemana, arah pemerintahan. Yang terakhir, capres juga menginstruksikan agar visi misi strategi yang dijalankan nanti, yang diwujudkan nanti, itu terukur. Jadi selain narasi, tentunya akan banyak angka-angka di situ, angka-angka kuantitatif. Nah, memang tantangannya adalah menentukan angka yang doable, realistis, tapi ini juga mendorong kemajuan. Kalau ditanya kira-kira intinya apa sih dari visi, misi, dan strategi kita ini, kira-kira bisa disummary dalam 3 kata. Yang pertama adalah kesejahteraan, yang kedua adalah keadilan, yang ketiga adalah kemajuan yang berkelanjutan. Jadi itu 3 kata kunci yang ada dalam visi, misi, dan strategi. Ada beberapa hal yang sifatnya khusus yang akan dibahas, misalnya hutang, BUMN, dan lain sebagainya, tapi itu nanti ada forumnya sendiri untuk membahas. Barangkali setelah 10 Oktober diluncurkan, diserahkan ke KPU, kita dengan senang hati untuk berdiskusi dengan rekan-rekan media, juga dengan
rekan-rekan dari Civitas Academy Humanitas untuk mengkonkretkan, mengkerucutkan, mengkritisi apa yang sedang kita gagas bersama. Terima kasih. Terima kasih. Jadi pikiran-pikiran awal, pikiran besarnya Pak Haris dititipkan pada teman-teman ini, kemudian didukung dengan dialog dengan berbagai stakeholders, maka rumusan-rumusan yang lebih naratif dan ke depan kita akan meneruskan literasi, meneruskan diskusi dengan pertama-tama pimpinan partai harus tadi malam kita diskusi dengan partai. Mereka berharap segera ada diskusi untuk membedah konsep ini, tapi juga tadi dikatakan menuju pada pendaftaran ke KPU akan keliling ke kampus-kampus mendengar masukan-masukan dari para guru besar, para pakar supaya lebih matang dan lebih berbasis situasi lapangan. Demikian mungkin yang bisa disampaikan. Kalau ada pertanyaan, ada pertanyaan dari teman-teman, silakan, Mas. Ya. Pertama, yang sedang ramai ini dari PKB, dari salah satu koalisi baru bersama Pak Anies ini ramai, mereka menyebutkan akan memberikan BBM gratis untuk sepeda motor, dan sebenarnya itu ada 5 agenda perjuangan yang 5-5-nya itu tentang subsidi gratis untuk masyarakat. Nah, kebetulan di sini tadi membahas soal kebijakan, apakah itu sudah dikomunikasikan sebelum PKB ikut gabung koalisi, dan konkretnya seperti apa dulu? Ya. Dari itu. Terima kasih. Mas Arif dari Narasi. Terima kasih. Jadi yang pertama, kami dalam hal ini peserta pemilu ya, tentu saja akan ikut apapun yang diatur sepanjang itu rasional. Jadi kita akan ikuti aturan dari penyelenggara, dan sebetulnya sudah cukup lama secara persiapan, kita sudah cukup siap. Administrasi pendaftaran, syarat-syarat segala macam sudah kita siapkan. Dinamika terakhir itu saja masuk yang partai baru itu akan berubah sedikit, memperpanjang persiapan, tapi bukan masalah besar. Nah, tim 8 dari PKB kita sedang memikirkan barangkali tim 8 ini dalam waktu dekat akan bertransformasi menjadi persiapan untuk tim pemenangan. Jadi bahkan mungkin tidak hanya 8, tapi anggotanya akan bertambah sebagai bagian dari persiapan tim pemenangan, insya Allah. Mengenai lontaran-lontaran ide yang muncul di teman-teman PKB, tentu kami kan baru berinteraksi secara formal setelah deklarasi, ya. Akan banyak yang perlu dicocokkan. Makanya tadi setelah draft selesai, dalam waktu dekat kita akan duduk bersama partai-partai untuk mencocokkan apa-apa yang menjadi concern mereka semuanya, kemudian diharmonisasikan, sinkronkan semuanya, dan jadilah nanti visi bersama. Saya tidak bisa menjawab secara teknis soal-soal tadi, tapi rasanya dialog kita bertiga akan menemukan jalan keluar bagaimana kita merumuskan visi bersama. Gitu, Mas. Yang belakang tadi, Pak, Mas, yang pakai jaket. Saya Irfan dari Tirto.id, Mas Sudirman. Tirto, ya. Izin menanyakan, pertama tadi Bapak menyampaikan bahwa PKS sering ikut dalam perumusan dan perembukan di tim 8 atau tim pemenangan ini sendiri. Tapi kan di sisi lain PKS belum memutuskan bahwa dukungan kepada Pak Muhaimin, hanya kepada Pak Anies. Berarti selama menunggu dukungan ini, tim PKS juga masih ikut dalam proses perumusan, dalam proses ini. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, mengenai nama perubahan ini sendiri.
Ini kan nama perubahan sendiri kan Demokrat juga yang seperti kita ketahui sudah keluar dari koalisi ini ingin menggunakan nama perubahan. Lalu di sini juga ingin menggunakan nama perubahan. Itu nanti bagaimana dengan istilah perubahan ini sendiri? Akan tetap dipertahankan atau akan mencari nama baru atau ingin mengklaim bahwa inilah yang paling pertama menggunakan nama perubahan? Demikian, terima kasih Pak Sudirman. Ya, teman-teman. Habis ini nanti ya. Saya jawab dulu supaya langsung. Pertama, ada dua level komunikasi kan. Komunikasi yang sifatnya rutin itu tim 8 tetap berjalan. Tadi malam kita duduk dengan Nasdem dan PKS juga dari malam juga. Kemudian paginya ada tamu dari PKB mulai berinteraksi juga. Jadi nggak ada perubahan dalam hal interaksi. Yang saya maksud menunggu adalah menunggu formalitas. Yang itu memang ada yang saya PKS mengatakan demikian. Penetapan capres dan cawapres akan dilakukan melalui Majelis Syuro. Nah, yang sudah diputuskan dulu Majelis Syuro adalah capresnya, cawapresnya belum. Karena itu sebetulnya siapapun yang dipilih jadi cawapres, tetap saja PKS akan melakukan sidang Majelis Syuro. Jadi ini proses yang normal saja. Kita tunggu dan insya Allah bila tidak ada hal yang sifatnya material, rasanya kita optimis bahwa PKS akan mendukung pencalonan itu. Kita punya harapan besar untuk itu. Nah, mengenai nama, sebetulnya nama itu muncul dari obrolan bersama sejak Pak Anies belum selesai gubernur tuh, Juli Agustus kita diskusi. Jadi muncul nama perubahan sejak lama. Kita tetap akan menggunakan nama ini sebagai nama kita. Bila nanti ada hal-hal yang perlu didiskusikan dengan teman Demokrat, kita duduk saja. Tapi saya kira komunikasi kami juga tidak buntu. Kita tetap terus menjalin komunikasi. Jadi insya Allah ini bukan hal yang perlu dirisaukan dalam soal nama. Mbak. Detikom ya. Saya Anissa Pak dari Detikom. Yang pertama saya ingin bertanya soal bendera PKS nih Pak. Di belakang kan masih ada ya Pak. Nah, apakah dari Bapak sendiri dan Bapak-bapak yang di depan itu yakin kalau PKS tetap sama Anies Imin? Itu yang pertama Pak. Untuk yang kedua, jadi kami sebelumnya telah melihat sebuah tayangan podcast nih Pak di YouTube. Jadi di dalam podcast itu ada perwakilan utusan Demokrat yang menyebutkan bahwa Anies sempat disebut pengkhianat karena memilih AHY sebagai cawapres. Lalu Pak Sudirman disebut tersinggung karena Anies dituding pengkhianat memilih AHY. Nah, saya mohon penjelasan dari Bapak. Terima kasih. Kalau saya boleh mohon bantuan ya, saya tidak akan menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan proses yang Demokrat sudah kita lalui karena kita sepakat untuk mendinginkan suasana. Jadi tidak ingin memperpanjang polemik mengenai Demokrat. Jadi yang kedua sudah saya jawab ya. Jawabannya saya tidak menjawab. Yang pertama soal PKS, kan proses dengan PKS ini bukan proses yang pendek. Proses sudah panjang dan tidak ada hal yang signifikan kecuali masuknya partai baru dan munculnya nama Pak Muhaimin sebagai calon wakil presiden yang diusulkan oleh Partai Nasdem dan Partai PKB. Karena saya sebut sebagai usulan karena mereka berdua sudah mendeklarasikan, karena itu usulan pada PKS. Jadi yang akan terjadi adalah proses internal Majelis Syuro untuk menyikapi usulan itu. Kami punya harapan besar, punya optimisme bahwa PKS akan tetap bersama Pak Anies dan akan mentaati atau mengikuti piagam itu, bahwa siapapun yang dipilih maka partai anggota koalisi akan ikut mendukungnya. Jadi kita tunggu dan kita berdoa mudah-mudahan hasilnya baik. Yang jaket di tengah, nanti habis yang kota-kota depan, terus kota-kota belakang. Oke, Mas. Selamat sore, Mas Dirman. Saya Tohir dari cnnindonesia.com. CNN. Sebenarnya Mas nyambung yang tadi, kalau memang PKS sejauh ini sudah dilibatkan dalam beberapa proses komunikasi dalam 3 partai, dalam proses apa saja? Terus karena kemarin terakhir di Nasdem Tower, PKS juga tidak hadir.
dan PKB, Nasdem menyebut di situ PKS belum dilibatkan karena belum ada dukungan secara resmi. Itu yang pertama. Yang kedua, ini mengenai Gus Muhaimin sebagai bakal cawapres Mas Anies. Kemarin baru dipanggil KPK dan mungkin ke depan peluangnya tidak tahu bagaimana. Apakah dari koalisi atau tim Mas Anies sudah menyiapkan skenario kedua jika Caimin misalnya ditetapkan menjadi sebagai tersangka dalam kasus tersebut? Terima kasih. Terima kasih, Mas Thohir. Yang pertama, PKS sudah hadir di acara Nasdem. Itu kita boleh menafsirkannya sebagai pertemuan di Nasdem itu kelanjutan dari proses komunikasi antara PKB dengan Nasdem. Kan mulainya begitu kan? Dan memang belum melibatkan PKS karena dalam hal ini PKS sudah ada di dalam koalisi yang memang tinggal memutuskan pencalonannya Pak Muhaimin. Nah karena itu memang sebelum PKS itu secara resmi menyikapi atau memutuskan pencalonan Pak Muhaimin, wajar kalau kemudian mereka punya sikap dalam pertemuan-pertemuan. Tetapi di dalam pertemuan informal terus bersama-sama, jadi nggak ada perubahan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya hanya bisa mengatakan kita berdoa dan menurut informasi yang kita terima dari teman-teman PKB, insya Allah Pak Muhaimin Iskandar dalam posisi yang cukup baik, tidak ada risiko-risiko hukum yang di depan mata, dan kita berdoa mudah-mudahan KPK tetap profesional menjalankan tugasnya dan Pak Muhaimin tetap meneruskan langkah-langkah persiapan menjadi pasangannya Pak Anies yang menjadi pasangan yang didaftarkan dan disahkan oleh KPU pada waktunya. Gitu ya. Teman, silakan. Assalamualaikum Pak Sudirman, saya Nawir dari Republika. Masih. Nawir. Ya. Ini kemarin ada informasi bahwa PKS sebenarnya sudah menggelar rapat majelis syuro. Dalam rapat tersebut ada aspirasi bahwa lebih baik PKS cabut saja dukungan dari Pak Anies. Ini dari tim koalisi Anies Muhaimin sendiri, apakah sudah ada membentuk strategi tanpa PKS atau tetap masih terus mengharapkan PKS di dalamnya? Terus pertanyaan kedua, seberapa penting peran PKS dalam pemenangan Anies Muhaimin di Pilpres 2024 ini? Mengingat PKB sudah, tujuan PKB digandeng untuk merebut suara Jawa Timur, apakah PKS ini untuk merebut suara Jawa Barat dan Banten? Terima kasih. Yang pertama, setahu saya Majelis Syuro belum bersidang, ya. Jadi saya tidak pernah mendengar ada info atau kabar bahwa ada ide PKS menjabat dukungan. Info yang saya dengar bahwa PKS tetap istiqomah bersama Pak Anies, tinggal memutuskan soal calon wakil presidennya. Yang kedua, seberapa penting? Sangat penting, karena semua partai saling melengkapi. Dan kami bersyukur spektrumnya kan sangat baik gitu ya. Dari nasionalis, diwakili oleh Nasdem, kemudian dari teman-teman Nahdien, insya Allah Pak Anies mendapat dukungan kuat juga dari kalangan Muhammadiyah, tapi juga Islam perkotaan. Itu dari segi spektrum grassroots, PKB sangat kuat. Dari segi wilayahan, kalau bicara Jawa, PKS sangat kuat di Jawa Barat, Banten, dan Jakarta. Kemudian selama ini kita lemah di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Ternyata Allah memberi jalan hadirnya PKB, yaitu PKB yang kuat di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Jadi semuanya saling melengkapi. Nasdem sangat kuat di luar Jawa, dan semua tahu bahwa Pak Anies sejak awal dukungannya cukup merata di seluruh Indonesia, kecuali dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sekarang sudah ada solusinya, itu masuknya PKS dan masuknya PKB. Jadi semua yang sangat penting, dan kami punya harapan besar supaya tiga partai ini bisa terus bersama-sama. Mas. Pak, saya Adit dari Tempo. Menyambung dari pertanyaan ini sebetulnya sama dengan rekan Republika. Maksudnya, apakah benar gitu Pak, PKS ini telat? Bukan telat, maksudnya belum memutuskan karena ada lobby membuat poros baru gitu. Nah kemudian karena itu sudah sempat disebutkan juga ada beberapa informasi bahwa PKS diajak untuk bertemu untuk membuat poros baru gitu. Nah
menyambung juga tadi bagaimana gitu untuk koalisi perubahan, apakah tanpa PKS sebetulnya cukup atau tidak gitu untuk parlementer ini kan sebetulnya bisa gitu kan berdua aja gitu. Nah itu apakah sudah dipertimbangkan itu atau bagaimana? Terus yang pertanyaan kedua tadi juga nyambung soal perubahannya Pak, koalisi perubahan, maksudnya kan koalisi perubahan itu terbentuk dengan Demokrat sebelumnya. Apakah sudah pernah ada maksudnya gagasan bersama gitu? Nah kemudian tanpa Demokrat ini apakah gagasan itu ada yang dirubah atau maksudnya perubahannya yang seperti apa gitu? Mungkin itu. Terima kasih. Teman-teman semua tahu lobby kepada partai koalisi kami itu dari dulu selalu ada ya. Jadi tapi alhamdulillah ketiga-tiganya tetap teguh. Kita juga tahu baik lewat publik maupun lewat jalur-jalur pribadi selalu ada. Begitu pun kepada PKS. Tapi sepengetahuan kami PKS tetap istiqomah, tetap berada di jalur perubahan bersama dengan Pak Anies. Dan kita tidak punya skenario tanpa PKS. Bahkan skenario kita itu sebetulnya ada PKS, ada Demokrat, ada tambahan PKB itu yang kita harapkan. Tapi sementara ini Demokrat memilih keluar, kita hormati sekali lagi dan tetap punya harapan mudah-mudahan satu ketika bisa bersama. Mengenai agenda perubahan, tadi saya katakan ini kan hasil rembukan bersama. Dan yang berembuk ini mayoritas masih di dalam kan? Jadi kita tetap jalankan agenda-agenda itu. Memang sejak awal cara pandang kita pemilu ya untuk mendorong perbaikan, mendorong perubahan. Jadi tentu agenda-agenda yang sekarang sedang disiapkan oleh teman-teman timnya Pak Amin dan Pak Wijaya ini terus akan kita jalankan dan itu menjadi pegangan kita untuk bekerja ke depan. Satu dua lagi Mbak, terus satu. Ya. Lina. PKB KPP, bagaimana dengan strategi yang sudah dibahas sebelumnya dengan Partai Demokrat? Apakah ada perubahan atau tetap berjalan? Terus yang kedua, katanya kan minggu depan Pak Anies bakal melakukan mengikuti bermain ke kampus-kampus untuk memilih kandidat-kandidat berkunjung ke kampus-kampus. Iya, apakah nanti Caimin bakal mendampingi Pak Anies di depan-depan kampus tersebut? Terima kasih. Ya, terima kasih. Yang pertama tadi agenda-agenda, ide, gagasan yang didiskusikan bersama Demokrat tetap menjadi bagian dari agenda kita, tetapi tentu saja akan ada penyesuaian. Ya. Karena apa? Karena masuknya mitra baru namanya PKB. Tentu PKB punya perspektif yang mungkin berbeda atau sebagian besar sama, tapi kita akan akomodasi itu, akan fine tuning, akan melakukan penyesuaian. Nah yang kedua mengenai perjalanan bersama, tergantung waktu dan kebutuhan. Kalau memang bisa bersama-sama ya bersama. Ini ke Madura rasanya bersama-sama, tapi mungkin di kampus belum tentu bersama-sama. Tergantung undangannya juga gitu. Jadi keduanya mungkin akan banyak berbagi tugas karena cakupan wilayah yang luas sekali kan. Tapi di mana diperlukan, misalnya kemarin pada waktu saya dengan televisi kan memang diundang berdua. Itu kurang lebih begitu. Ya. Terakhir Mas, ya, izin saya Denny dari Akurat.co. Saya masih soal hubungan antara PKB dengan PKS. Ya. Terakhir kan memang ada pernyataan bahwasannya PKS tidak akan menggelar majelis syuro atau kan akan menyatakan ulang setelah ada kunjungan dari PKB ke Caimin. Sementara tadi saya mendapat dari PKB bahwasannya akan mengadakan kunjungan ke PKS setelah rapat di internalnya selesai dulu, clear dulu dari PKS. Nah, apakah memang di sini ada tidak cocokan atau mungkin ada ketegangan di antara koalisi Bapak? Mungkin namanya. Ya. Insya Allah tidak ada ketegangan, tidak ada perbedaan pandangan, hanya soal perjalanan waktu. Ya, coba teman-teman kebayang dalam waktu yang begitu singkat tiba-tiba terjadi deklarasi begitu, pasti PKB juga sedang menata jadwal. Kemudian juga di PKS, bagaimana? Karena mengumpulkan majelis syuro itu kan pesertanya seluruh Indonesia, bukan dari Jakarta, jadi pasti nunggu yang bisa kira-kira waktu yang cukup baik itu kapan. Di samping setiap pihak sekarang ini pasti akan sedang melihat perkembangan, melihat situasi, mencari waktu yang terbaik yang sudah lebih tenang sehingga pada waktu diputuskan semuanya dalam keadaan teduh. Itu yang saya kira sedang dilakukan oleh teman-teman. Jadi kita
kita dalam suasana positif, optimis bahwa kedatangan PKB ke dalam koalisi ini malah memperkuat tidak saja basis dukungan, tapi juga gairah dari masyarakat yang tadi saya katakan begitu banyak dukungan kepada Pak Anies yang muncul belakangan. Mungkin itu ya. Terima kasih sekali teman-teman. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum